Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam sesi ini saya ingin menyampaikan suatu pemikiran hebat yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan. Di situ ada dua kata, yaitu yang pertama tentang pendidikan dan yang kedua adalah merdeka. Pendidikan di sini saya analogikan sebagai sebuah dohir atau sebuah tubuh dan merdeka saya analogikan sebagai ruhnya. Kenapa begitu? Karena pendidikan sebenarnya itu bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita ukur. Contohnya, kita berangkat ke sekolah, membawa buku, kemudian ada suatu sistem pembelajaran, ada guru, ada murid, di situ sedang belajar, ada materi. Itulah pendidikan. Tapi kalau kita berbicara masalah merdeka, itu adalah ruhnya. Kita tidak bisa memegang itu, tapi kita bisa merasakan. Jadi untuk pendidikan yang memerdekakan, itu adalah suatu hal yang memang membawa keutuhan, di mana ada badan, ada dohir, dan juga ruhnya. Jadi kalau misalnya pendidikan yang tidak merdeka, pendidikan yang seolah-olah kita itu meminta siswa kita itu untuk selalu nurutin apa yang kita mau, seolah-olah kita itu selalu menuntut mereka mengerjakan apa yang kita minta. Apakah itu dikatakan pendidikan yang sejati? Tentu saja tidak. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan yang memerdekakan, berarti ini berbicara tentang suatu hak seseorang. Dalam hal ini adalah murid-murid bangsa. Untuk pendidikan yang memerdekakan, pastinya di sini melihat bahwa kodrat seorang anak itu harus kita perhatikan. Karena kalau kita berbicara kodrat, itu bukan kita yang kasih, bukan orang tua yang kasih, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih. Sehingga kita tidak bisa merubah itu sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya, kalau kodrat seorang perempuan itu ada hamil, menyusui, melahirkan. Kalau kodrat seorang laki-laki, dia memiliki sperma yang memang nanti dia bisa mengadakan suatu reproduksi, sehingga terjadilah yang namanya keturunan. Begitu juga dengan anak. Mereka memiliki kodratnya, di mana Allah sudah menitipkan potensi sejak lahir. Dan kita tidak bisa merubah itu. Kita tidak bisa menciptakan potensi itu. Karena potensi itu sudah ada sejak lahir. Nah, ketika itu anak datang ke sekolah membawa potensi yang sangat beraneka ragam, membawa potensi yang sangat unik, sekolah harusnya paham apa yang harus dilakukan dengan potensi-potensi tadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah memerdekakan mereka. Tapi sebelum itu, ketika kita mau memerdekakan seseorang, diri kita harus sudah merdeka dulu. Kita sebagai seorang guru tidak bisa memerdekakan murid kita selama kita juga merasa tertekan. Selama kita itu masih merasa porsi kita sebagai pendidik itu sangat sempit. Misalnya kita punya porsi yang sangat kecil seperti ini di sekolah, di mana kita hanya punya waktu atau aktivitas untuk mengajar saja, setelah itu sudah, ya sudah. Tapi ketika sekolah memberikan kita porsi yang lebih lebar, lebih luas, otomatis kita memiliki ruang, waktu, dan kesempatan untuk mengeksplor diri kita, sehingga kita mampu mengeluarkan ide pemikiran yang inovatif bagi sekolah, di mana ide itu harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Tidak hanya ada di pikiran saja. Kalau misalnya seorang pendidik, seorang guru sudah merdeka, baru kita bisa memerdekakan anak-anak kita. Jadi di sini saya memiliki prinsip pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama adalah bebas lahir batin, tapi terarah.
Kita tidak bisa membebaskan mereka sebebas-bebasnya tanpa arah. Arah itu adalah tujuan. Segala sesuatu hal yang namanya merdeka itu harus dibantu atau sudah ada yang namanya tujuan. Tanpa tujuan, itu bukan merdeka yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan ruang, waktu, dan porsi anak-anak untuk memilih, menentukan, dan juga memutuskan cara ataupun proses belajar mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah membuat suasana yang nyaman, selamat, dan bahagia bagi anak didik kita. Caranya macam-macam. Kita kalau misalnya sudah datang ke kelas atau mau melaksanakan suatu pembelajaran, biarkan mereka terlibat aktif. Biarkan mereka mengeksplor dirinya. Biarkan mereka bertanya apa aja yang ingin mereka ketahui. Biarkan. Selama kita ada di sana, kita punya hak untuk mengarahkan juga. Supaya anak didik kita tetap terarah. Tapi bebaskan mereka mau mengeksplor dirinya. Kemudian prinsip yang keempat adalah cari, kenali, dan kembangkan apa yang sudah menjadi potensi anak didik kita. Karena tidak semua murid itu mampu mengenali potensi dirinya. Makanya kita hadir. Tidak semua murid kita itu mampu mengembangkan potensi dirinya. Makanya seorang guru hadir. Jadi, para bapak ibu guru hebat, itulah pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai guys, Dimas. Menurut Dimas nih, Dimas ada saran nggak sih buat sekolah? Keinginan Dimas nih, pinginnya. Menurut aku sih, aku mau lebih banyak guru yang lebih tegas tapi juga lebih seru. Jadi saat pelajaran nggak boring-boring, nggak ngantuk-ngantuk dan tetap bangun. Oh, seru tuh kayak gimana? Yang kayak gimana? Guru yang seru tuh kayak gimana? Sering ngejok, sering berbicara, sering ngobrol sama anak-anaknya. Terus kalau Begitu. ada anak yang misalnya nggak fokus saat pelajaran, itu dibikin fokus. Jadi semua anak dapat edukasi yang sama dan semuanya adil. Oke, cukup itu Dimas. Thank you Dimas. Lanjut lagi. Siapa yang mau berkomentar lagi nih? Siapa? Kenapa tunjuk-tunjukkan? Omar. Ya Omar. Kalau pendapat Omar gimana Omar? Menurut saya sih kalau dari segi pembelajaran ya, karena tadi sudah dari segi penampilan, saya ingin mau lebih seru sama. Dan bagaimana lebih seru? Saya ingin misalnya kalau pembelajaran biologi itu karena kita mengenal dengan alam ya, jadi lebih seru tuh di luar daripada di dalam kelas. Kenapa? Karena kita lebih berkonek gitu sama dunia luar. Karena kita kalau belajar di luar daripada di dalam, karena ini mungkin rata-rata siswanya itu pada yang ngantuk lah, pada sosokan Bored ya, bosen ya. Ya. Nah, terus mungkin setiap pelajaran itu kalau mau sih kalau biologi ya kayak ada lebih berinteraksi lah, karena ada banyak siswa yang misalnya diem-diem saja karena kan mereka kan nggak dapat sebanyak ilmu yang dapat yang paling aktif kan. Jadi saya lebih merata gitu interaksinya sama siswa. Oh, jadi interaksi guru nih. Iya, interaksi. Jadi lebih mendekatkan lagi sama murid-muridnya gitu. Jangan cuma di depan doang. Iya. Oke. Bagus. Thank you Omar. Thank you semuanya.